Halo, kembali lagi di Invest Time bersama saya Andi Shalini. Semenjak dunia diserang oleh pandemi COVID-19, banyak masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya untuk memiliki polis asuransi sebagai sebuah kebutuhan tidak terkecuali di Indonesia. Sayangnya, penetrasi asuransi di Asia seperti Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dikatakan langsung oleh Presiden of Sun Life Asia, Ingrid Johnson. Bahkan menurutnya penetrasi asuransi di negara seperti Vietnam dan Hong Kong hanya sebesar 2 hingga 3% saja. Ingrid mengatakan penetrasi industri asuransi yang rendah di Asia dijadikan Sun Life sebagai peluang untuk tumbuh. Di Indonesia contohnya, optimisme ini ada karena Sun Life memiliki produk yang sangat efektif dan inovatif. Ingrid mengaku kemitraan ini terbukti menjadi kemitraan yang sangat efektif baik dalam bisnis konvensional maupun syariah, sehingga semua masyarakat atau nasabah mampu terlayani dengan baik. Ya, milenial kerap ditanya nih dengan pertanyaan awal kapan? Mulai dari kapan punya mobil, kapan nih jadi bos, hingga kapan kawin. Sebenarnya ada satu pertanyaan penting nih untuk ditanyakan ya kepada milenial namun jarang terucap, yaitu kapan punya asuransi. Nah, padahal ada aja langkah tepat untuk menjadi generasi cermat. Nah, topik kali ini akan kita bahas bersama Shirley G, Chief Marketing Officer Sun Life Indonesia. Halo Bu Shirley, apa kabar? Halo, kabar baik, Sasa. Iya, Bu Shirley ngomong-ngomong soal ketidakpastian, tentunya di kondisi yang penuh ketidakpastian saat ini berbagai resiko gitu ya, ada aja resiko finansial, resiko kesehatan yang bisa terjadi. Nah sebetulnya apa sih solusi berdamai di tengah hidup yang penuh ketidakpastian ini? Ya, memang yang namanya hidup itu ada aja kejutannya ya, terutama yang terkait dengan resiko kesehatan dan resiko finansial. Nah, salah satu cara untuk berdamai dengan ketidakpastian adalah kita melakukan mitigasi resiko untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin terjadi dengan memiliki proteksi yang cukup berupa perlindungan jiwa dan kesehatan. Artinya mitigasi sangat perlu ya Bu Shirley. Nah dalam konteks pengelolaan uang pribadi nih, apa saja sih tantangan-tantangan yang bisa muncul nih? Secara sederhana bisa saya katakan adalah kurangnya 3P, yaitu P yang pertama adalah kurangnya perencanaan, kemudian kurangnya pemahaman, dan kurangnya perlindungan. Nah, secara umum pada saat kita melakukan pengelolaan keuangan pribadi, sering kita tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas sehingga kurang perencanaan untuk masa depan. Contohnya, waktu kita muda kita tidak menyiapkan dana pensiun karena berpikir pensiun masih lama, masih bertahun-tahun ke depan. Kemudian pada saat kita menikah, sudah punya anak, kita sering menunda menyiapkan dana pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya juga kurangnya pemahaman untuk memilah yang namanya kebutuhan dengan Nah keinginan. ini agak sulit nih Bu. Iya, ini sulit nih. Padahal untuk bisa mapan finansial itu tidak tergantung dari berapa besarnya penghasilan kita, tapi justru dari berapa banyak yang bisa kita sisihkan untuk investasi dan juga tabungan. Nah, kalau pemahamannya sudah bagus, perencanaannya sudah baik, jangan lupa adalah P yang ketiga, yaitu perlindungan berupa asuransi. Ini wajib, kenapa? Karena untuk melindungi kita, kondisi keuangan kita dan cash flow pada saat kita harus melewati atau mengalami ketidakpastian. Bu Shirley, hidup ini kan ada aja kejutannya. Bagaimana sih cara mengantisipasi risiko keuangan? Resiko keuangan ada macam-macam, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Resiko keuangan jangka pendek biasanya dampaknya hanya sementara. Misalnya contoh, sakit sampai harus dirawat di rumah sakit. Berarti kan ada biaya pengobatan yang harus dikeluarkan. Nah, kita bisa memanfaatkan asuransi kesehatan sehingga kita tidak perlu merogoh kantong sendiri untuk membayar biaya pengobatan. Untuk resiko keuangan jangka panjang, dampaknya lebih panjang atau bahkan bisa permanen. Contohnya pada saat pencari nafkah keluarga terkena resiko cacat tap total, sakit kritis, atau bahkan sampai tutup usia, maka yang namanya penghasilan utama keluarga bisa mendadak hilang. Nah, peran asuransi jiwa bisa sebagai warisan atau perlindungan aset. Nah, tapi jangan lupa pada saat kita sudah punya polis juga jangan berpuas diri. Kita berpikir, oh saya udah punya polis, berarti saya sudah terproteksi. Belum tentu, ada yang namanya protection gap. Apa itu? Kekurangan proteksi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Saya coba simulasikan ya. Sebenarnya sederhana.
Step 1 adalah kita cukup menghitung yang namanya berapa sih aset kita. Aset, ini saya pakai kode aja nih. Nah, aset. Kemudian aset ini bisa berupa tanah, rumah, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya. Kemudian berapa jumlah asuransi, saya pakai lambang proteksi ya, asuransi yang kita miliki. Kemudian sesudah itu tidak berhenti sampai di sana, kita harus kurangin berapa hutang yang kita miliki juga. Nah, contoh pakai simulasi angka ya, aset yang dimiliki adalah sebesar 3 miliar. Kemudian saya sudah punya polis asuransi, besarnya adalah 2 miliar. Berarti kan sebenarnya total 5 ya, tapi hitung ternyata sudah masih punya hutang nih, hutangnya 4 miliar. Berarti proteksi yang dimiliki bukan 2 miliar, tetapi baru punya 1 miliar. Nah, kemudian yang kedua berarti berapa sih sebenarnya yang harus saya butuhkan dan berapa gapnya. Step kedua kita hitung berdasarkan pengeluaran. Contoh pengeluaran bulannya adalah 10 juta. Dikali 12 berarti setahunnya 120 juta ya, 120. Nah 120 juta ini untuk bisa mendapatkan penghasilan untuk menutupi pengeluaran ini berapa sih yang harus saya butuhkan? Kita bagi dengan suku bunga, ini perhitungan sederhana. Misalnya suku bunga 5%. Berarti sebenarnya saya memerlukan proteksi sebesar 2,4 miliar. Nah, kita kan baru punya 1, berarti protection gap-nya adalah 1,4 miliar. Ini yang harus kita siapkan. Kalau sudah tahu ternyata kita ada proteksi gap juga ya Bu, lalu langkah-langkah apa lagi nih untuk next-nya dalam memilih asuransi yang tepat? Nah, kalau tadi 3P, yang ini saya kasih tips 3K namanya. Jadi K yang pertama adalah, mungkin ditulis ya, jadi 3K. K yang pertama adalah kebutuhan. Jadi kenapa kebutuhan? Karena setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kalau misalnya masih single, pasti kebutuhannya lebih kecil dibandingkan sudah menikah. Kalau menikah dengan 2 anak, menikah 3 anak, maka berbeda. Berarti kalau anggota keluarganya semakin banyak, maka kebutuhan asuransinya semakin besar. Atau pengeluarannya semakin besar, maka kebutuhan proteksinya juga semakin besar. Seperti simulasi yang tadi. Nah kemudian K yang kedua adalah, kredibilitas. Ya, kredibilitas dari si perusahaan asuransi itu sendiri. Karena ini kan kebutuhan jangka panjang, kita mesti memastikan perusahaannya akan tetap ada pada saat kewajiban harus dibayar atau terjadi klaim. Caranya gimana? Yang mudah adalah kita lihat berapa sih rasio kecukupan modal dari suatu perusahaan asuransi. Apakah di atas ketentuan pemerintah atau di bawah. Kemudian yang berikut kita lihat historical dari klaimnya bagus atau tidak. Kemudian yang bisa dengan mudah bisa kita cek adalah reputasi. Apakah banyak pemberitaan negatif atau tidak. Ya, kemudian K yang terakhir ini juga jangan sampai dilupakan adalah ketahui atau mungkin bisa kita katakan kuasai. Maksudnya apa? Kita harus jadi nasabah yang juga bijaksana. Kita harus ketahui dan kuasai informasi polis. Apa sih sebenarnya syarat dan ketentuannya, manfaatnya seperti apa, apakah ada batasan dan seterusnya. Oke, tadi 3K ya Bu ya, kebutuhan, kredibilitas dan juga ketahui ya Bu. Nah berbicara soal literasi, sebetulnya kan masyarakat Indonesia kan tampaknya semakin banyak yang sadar ya Bu akan pentingnya asuransi dan juga kalau asuransi ini adalah kebutuhan. Tapi sebenarnya ternyata banyak juga nih Bu orang yang enggan berasuransi karena adanya kekhawatiran kalau uang yang mereka berikan ini atau preminya tidak akan kembali bisa digunakan. Nah bagaimana Bu penjelasannya soal hal ini? Ya sebenarnya asuransi sekarang sudah sangat berkembang ya dan sudah memiliki begitu banyak variasi. Nah di Sun Life sendiri kami memiliki produk baru yang namanya Sun Proteksi Cermat atau Si Cermat di mana memberikan manfaat pasti pengembalian premi pada saat tertanggung masih hidup pada saat jatuh tempo atau kontrak selesai. Lalu keunggulannya apa aja nih Bu? Selain itu keunggulannya cukup banyak. Yang pertama ini masa pembayarannya atau masa penyetorannya pendek. Jadi bisa dipilih saya mau menyetor atau membayar 3 kali atau 3 tahun saja atau 5 tahun. Nah kemudian tapi perlindungannya sampai 10 tahun. Nah selain itu besarnya perlindungan adalah 5 kali dari premi tahunan. Nah kemudian manfaat pengembalian preminya bahkan bukan hanya 100% tapi memberikan manfaat pengembalian premi di akhir kontrak sebesar 115%
115-120%. Oke, kalau sudah yakin dengan si cermat, boleh dong Bu disimulasikan seperti apa sih manfaat pengembalian premi? Boleh. Ini sangat sederhana dan simple ya produknya. Kita ambil contoh nih, tertanggung yang berusia 35 tahun. Kemudian, saya mau menyetor atau menyimpan dengan premi 100 juta per tahun. Berarti dia kan sebenarnya total yang dia bayarkan 300 juta. Karena dia memilih pembayaran premi selama 3 tahun ya, 3 tahun. Nah, seperti yang saya sampaikan, kalau lihat di sini di garis ini, berarti di tahun pertama, tahun pertama, kedua, dan ketiga 100, total 300 juta. Nah, kemudian perlindungan berjalan nih, dia udah nggak usah bayar lagi, 4, 5, 6, dan seterusnya udah tidak perlu bayar. Di tahun ke-10, si tertanggung masih hidup. Kita akan membayarkan pengembalian premi sebesar 115% dari 300 juta, berarti 345 juta yang dia dapatkan. Artinya apa? Sepanjang itu dia dapat perlindungan, tapi di hard kontrak uangnya tidak hilang, bahkan dapat ada tambahan return. Nah, bagaimana dengan pada saat ini kalau terjadi resiko? Tadi kejutan yang ada aja ya, yang ketidakpastian. Sepanjang ini juga kita memberikan proteksi yang kita namakan uang pertanggungan. Besarnya adalah 500 juta atau 5 kali dari premi tahunan. Nah, ini sebenarnya proteksinya sudah dimulai dari tahun pertama ya, bukan pada saat premi selesai bayar. Jadi contoh nih, ternyata si Bapak A atau tertanggung usia 35 ini di tahun kelima tutup usia. Ya, dia tutup usia, maka kita akan membayarkan uang pertanggungan atau 500 juta kita bayarkan kepada ahli waris. Nah, tapi bagaimana kalau ini kan sudah selesai bayar premi, berarti orang ini sebenarnya sudah menyetor 300 juta ya. Bagaimana kalau saya sebenarnya, baru juga bayar tahun pertama, kemudian ternyata belum memasuki tahun kedua sudah meninggal dunia. Nah, sama, kami akan tetap membayarkan 500 juta ini gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi bisa memproteksi keuangan maupun akan dapat manfaat. Itu tadi dia seberapa menariknya begitu ya dengan tadi ada simulasi sun proteksi cermat atau si cermat. Nah Bu, sebetulnya kalau berbicara soal pandemi ini kan sebetulnya menyadarkan kita ya Bu akan pentingnya mengelola keuangan dan juga menjaga kesehatan kita. Nah sebetulnya ada nggak sih Bu perbedaan mengelola kesehatan dan juga keuangan di tengah situasi pandemi dan juga pasca pandemi? Ya. Sebenarnya sama saja ya, hanya pandemi ini memang kembali menyadarkan kita akan pentingnya pengelolaan keuangan gitu kan. Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Misalnya salah satunya asuransi itu kebutuhan. Jadi kita penting sekali untuk mempersiapkan hal tersebut. Kemudian yang kedua jangan lupa untuk memiliki dana darurat. Karena kita tidak tahu kebutuhan jangka pendek tiba-tiba datang, maka harus menyiapkan di mana minimal adalah 6 bulan. Lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus. Misalnya 6 sampai 12 bulan. Kemudian yang terakhir juga pastikan kita harus mempersiapkan dengan sangat tepat ya. Persiapan apa? Karena begini, dengan gara-gara pandemi itu sebenarnya begitu banyak orang-orang yang sebenarnya kondisi keuangannya stabil, punya pekerjaan tetap, kemudian punya usaha yang lancar, bisnis skala besar, bahkan bisa mengalami kesulitan keuangan karena mereka tidak siap dengan tiba-tiba atau kejadian ketidakpastian yang tidak terduga. Nah, karena itu penting bagi kita nih di era pasca pandemi, memasuki pasca pandemi, kita perlu kembali menyiapkan, menata tujuan keuangan jangka panjang, kemudian bagaimana cara mencapainya, dan pastikan melindungi kondisi keuangan kita dan juga cash flow dengan memiliki asuransi untuk mempersiapkan diri terhadap hidup yang memang ada aja kejutannya. Iya, artinya sebetulnya mindsetnya juga harus diubah ya Bu. Asuransi ini adalah sebuah kebutuhan karena ada aja risiko finansial dan juga kesehatan yang mungkin bisa menghampiri siapa saja termasuk pencari nafkah utama di keluarga. Terima kasih atas waktu dan juga ulasannya Bu Shirley Ge, Chief Marketing Officer Sun Life Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Bu Shirley. Terima kasih. Dan usai jeda, Invest Time akan hadir dengan berbagai informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.